Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita romans yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Jika teman-teman tidak ingin mendengar suara saya, silahkan kecilkan volume suara Anda dan cukup membaca teksnya aja. Suasana hening perlahan cair ketika gue mulai materi. Gue bukan tipikal dosen serius karena selama kuliah gue belajar kalau dosen terlalu serius, cuma bikin stres. Mahasiswa juga menyadari kalau gue nggak seseram penampakannya. Kelas ini termasuk kelas yang kooperatif, saling lempar pertanyaan yang kadang berbalut canda. Minggu kedua, seperti biasa gue masuk dan menyampaikan materi. 15 menit berlalu dan pintu tiba-tiba diketuk. Clara masuk dengan wajah agak panik. "Maaf mas, telat. Boleh masuk?" "Begitulah," tanya Clara. Menjadi aturan hukumnya manggil gue Pak. Sekilas gue melihat jam di tangan. Telatnya belum terlalu jauh, mengingat kelas memiliki durasi 3 jam. Jadi gue persilahkan dia masuk, tapi duduk di row paling depan. Clara duduk tepat berseberangan dengan gue. 1 jam berlalu, materi hampir selesai. Gue memberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan. Kemudian duduk kembali di meja dosen. Saat itu Clara menggunakan kemeja biru muda berbahan semacam sambil sesekali menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain. Gue mencuri pandang ke arah Clara. Gue baru menyadari Minggu kelima, minggu ini presentasi beberapa kelompok. Clara menggunakan kaos putih berbalut kardigan biru tua. Sambil menunggu kelompoknya maju, dia duduk di baris depan. Setelah gua suruh dia duduk di baris depan, dia cenderung memilih baris depan bersama kedua tangannya. "Iya kan mas? Mas," pertanyaan dari seorang mahasiswa yang lagi presentasi seperti membangunkan gue. "Ah iya, kurang lebih seperti itu," jawab gue sekenanya, sambil melihat PPT dan mencoba mengikut apa yang sedang dipertanyakan. Sekilas gue melihat ke arah Clara. Dia tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Jadi dia sengaja. Ya, pikir gue sih kayak gitu. Minggu ketujuh, seminggu sebelum UTS, hubungan gue dan kelas ini semakin dekat. Beberapa anak ada yang menghubungi gue, mulai dari nanya materi sampai nanya mata kuliah lain. Hari ini seperti berbeda. Clara menggunakan rok span pendek hitam dengan kemeja merah, berbeda dengan beberapa minggu lalu, dan blazer. "Mau lamaran kerja ya, Neng?" canda gue ke Clara. Gue sadari beberapa anak juga berpakaian lebih rapi dari biasanya.
Ada presentasi buat UTS mas, habis ini harus rapi, jawab Clara. Make sense sih, seperti biasa Clara duduk di row depan. Clara duduk di row depan berhadapan dengan meja gua. Berhubung ini hampir materi terakhir sebelum UTS, gua merekam beberapa materi yang gua ajarkan. Posisi Clara yang berada di pojok membuatnya harus duduk agak menyamping agar melihat papan tulis. Awalnya biasa, namun tiba-tiba Clara melebarkan kakinya. Gue masih berpikir positif bahwa itu hanya kebiasaan duduknya saja. Namun beberapa lama dia tidak merubah posisinya. Gue yang berdiri di sisi papan tulis yang dekat meja, gue menjadi dekat dengan Clara. Penasaran gue ngetes apa Clara benar-benar pamer buat gue menulis lagi beberapa poin materi. Ketika membalikkan badan seperti ingin menjelaskan dengan sengaja, gue menjatuhkan spidol gue. Gue kemudian jongkok mengambil spidol sambil melihat ke arah Clara, lebih tepatnya ke arah bawahnya. Keadaan ini harusnya Clara segera merapatkan kakinya, tapi dia tetap membuka lebar kedua kakinya sehingga gue dapat melihat bagian dalam dirinya. Kalau gue lebih jongkok atau melihat lebih lama, harusnya gue bisa melihat sesuatu. Tapi suasana enggak memungkinkan. Sambil menjelaskan, mata gue memandang seluruh mahasiswa dan sampai akhirnya melihat Clara. Dia tersenyum sebentar, senyuman penuh kode, kemudian baru merapatkan kakinya. Apa artinya ini? Kelas selesai dengan kepala gue penuh pertanyaan, apa maksud Clara? Tapi gue nggak berusaha untuk memikirkannya terlalu dalam. Mungkin dia cuma menggoda. Siang menuju sore itu gue kembali ke sekre untuk mengambil beberapa data. Daripada mengerjakan di kantin atau di kosan, gue lebih memilih mengerjakan data di kantin sebelah. Sekitar jam 5 tiba-tiba ada yang datang menyapa gue. Mas, ngapain? Tanya Clara yang tiba-tiba duduk di samping gue dengan dua orang temannya. Ah, ini nugas, jawab gue sekenanya. Dia memperhatikan laptop dan setumpuk kertas di samping gue. Banyak ya? Tanya Clara penasaran. Ya, lumayan, namanya juga kerja, jawab gue sambil menghisap rokok. Gue kembali. Gue menutup laptop dan merapikan dokumen yang menumpuk. Kerjaan ini bisa nanti lagi, toh deadline-nya masih jauh. Ya, kok dimatiin? Ganggu ya mas? Tanya Clara. Enggak kok, emang udah selesai, kata gue. Clara kemudian mengajak gue ngobrol, mulai dari hal-hal sepele sampai ke materi kuliah. Setengah jam berlalu, langit mulai gelap. Pembicaraan lagi menyenangkan. Clara menanyakan banyak hal tentang gue dan tentang Bularas. Dia penasaran seperti apa Bularas karena beliau terkenal di fakultasnya sebagai dosen yang menyeramkan. Clara, balik yuk, bisik temannya. Namun cukup keras sampai gue dengar. Lu duluan deh, gue ntar aja, jawab Clara menolak dengan halus. Temannya pun pergi. Clara mulai menanyakan gue lagi. Gue nggak bisa kabur dari matanya. Dan setiap dia tersenyum, mata gue seperti ditarik paksa untuk terus melihatnya. Dan akhirnya langit berubah gelap. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Udah bisa kebayangkan? Lapar nggak? Makan yuk, tanya gue yang mulai berasa lapar. Mau sih, tapi bosan mas di sini melulu, jawab Clara dengan ekspresi manja. Ah iya, saya 6 tahun di sebelah nggak ada bosannya, ujar gue. Pernyataan ini memicu rasa penasaran Clara. Kok nggak bosen? Bukannya kantinnya gitu-gitu aja ya? Tanya Clara kemudian. Suasananya enak, jawab gua. Dia memutar matanya, agak bingung mungkin. Mau nyoba makan di sana? Tawar gua kemudian. Boleh yuk, jawab Clara bersemangat sambil menarik tangan gua. Kemudian dia sadar melepaskan tangan gua. Clara agak tertunduk malu. Maaf mas, kata Clara. Gua mengenakan tas gua dan memegang jemari Clara. Yuk santai aja kali, kata gue. Clara menyambut dengan menggenggam tangan gue. Gak lama memang kami bergandengan. Gue langsung melepas tangannya karena takut dengan regulasi kampus dan masalah profesionalitas. 10 menit berjalan, akhirnya kami sampai ke kantin fakultas gue. Suasana masih sama, banyak anak yang main gitar sambil nyanyi gak jelas. Kami duduk di pojok agak jauh dari keramaian. Sambil mengunyah makanan masing-masing, Clara nampak bersenandung mengikuti lagu. Enak ya, sampai malam masih rame, pantas betah, celetuknya di tengah makan.